A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat berkah channel rahimakumullah. Ada cerita yang menarik yang disampaikan oleh Muhammad bin Ishaq, seorang pakar sejarah yang terkenal. Dalam kitabnya Syirah Ul-Mughazi, beliau menyampaikan sebuah kisah, sebuah riwayat yang dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdul Aliyah. Kisah yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu prajurit kaum muslimin berhasil membebaskan kota Tustar, sebuah kota yang berada di wilayah Hurmuzan. Ketika itu Abul Aliyah yang bersama prajurit kaum muslimin memasuki Baitul Mal atau ruang penyimpanan harta kekayaan Hurmuzan. Di dalam ruang tersebut mereka mendapati jenazah laki-laki dan jenazah tersebut, subhanallah, masih awet, tidak membusuk sedikit pun. Dijelaskan bahwa jenazah tersebut sudah berumur 300 tahun. Dan di samping kepala laki-laki tersebut ditemukan sebuah mushaf. Akhirnya Abdul Aliyah memutuskan untuk mengirim mushaf tersebut kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mushaf tersebut kemudian ditolaah dan diterjemahkan. Karena mushaf tersebut berisi kalimat-kalimat bahasa kaum Hurmuzan, ternyata ketika ditanyakan apa isinya, disebutkan bahwa isinya berkisah tentang kabar-kabar yang akan terjadi di akhirat kelak, tentang surga dan neraka dan seterusnya. Juga kabar tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian ditanyakan kepada Abdul Aliyah apa yang dilakukan oleh penduduk Hurmuzan dengan jenazah ini sehingga sampai disimpan di Baitul Mal mereka. Abdul Aliyah mengatakan ketika terjadi kekeringan berkepanjangan mereka mengeluarkan jenazah ini ke tanah lapang dan tiba-tiba mereka diberikan hujan. Jadi kalau negeri mereka kekeringan, penduduk di sana mengeluarkan jenazah itu agar Allah menurunkan hujan. Mereka melakukan kesyirikan. Subhanallah, ini fitnah yang sangat luar biasa. Ini tidak menunjukkan benarnya perbuatan mereka. Ini adalah ujian yang mirip dengan ujian di akhir zaman. Ketika nanti Dajjal muncul, disebutkan dalam riwayat yang sahih, Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujan pun turun. Apa yang dilakukan Dajjal itu hanya semata-mata ujian dari Allah untuk umat akhir zaman. Siapa yang sebenarnya kita jadikan sebagai Rob, tempat kembali, tempat bergantung, tempat memohon pertolongan? Siapa? Allah ataukah orang yang sudah mati? Kita kembali kepada kisah tadi. Al-Hafiz Ibnu Qayyim rahimakumullah, beliau mengatakan, andai kata orang-orang yang menyimpang di zaman ini, di zaman beliau menemukan jenazah yang seperti ini, niscaya mereka akan bertarung satu sama lain untuk memerebutkan jenazah ini, untuk dikultuskan, dan kuburannya akan dibuat sangat megah. Seperti itulah kata Ibnu Qayyim rahimakumullah. Karena apa yang dilakukan penduduk Hurmuzan itu sudah menyimpang dari tauhid. Sekalipun mereka dikasih hujan, itu tidak akan menunjukkan kebenaran pada apa yang telah mereka lakukan. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Beliau tidak menunggu waktu yang lama. Bahkan beliau tidak menunggu peralihan harta kekayaan Hurmuzan menuju Baitul Mal kaum muslimin, karena bukan itu yang menjadi tujuan Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan Abdul Aliyah dan kaum muslimin untuk menguburkan jenazah laki-laki tersebut dengan tujuan menutup celah kesyirikan. Abdul Aliyah mengisahkan, kami datang di tengah malam yang gelap dan tidak diketahui oleh penduduk Hurmuzan. Kami menggali 13 liang lahat
dan jaraknya berjauhan satu sama lain. Kemudian kami menguburkan jenazah laki-laki itu di salah satu liang lahat yang kami buat. Kemudian kami tutup semua liang lahat itu dan kami ratakan dengan tanah, agar tidak ada satupun yang tahu. Para sahabat melakukan itu untuk memutuskan kesyirikan. Abul Aliyah ditanya, "Siapa jenazah laki-laki itu?" Abul Aliyah menjawab, "Dia adalah jenazah seorang laki-laki yang soleh, dan dia adalah nabi yang bernama Daniel alaihi salam." Kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara jasad para nabi. Ini bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya, dan tentu saja Nabi Daniel alaihissalam berlepas diri dari kesyirikan yang dilakukan oleh umat-umat setelahnya. Kisah ini dibawakan oleh Muhammad bin Ishaq rahimakumullah, dan kisah ini juga dibawakan Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Binaya wal Inaya. Ada satu riwayat ketika di negeri kelahirannya di Babilonia ada seorang raja yang bernama Nabukadnezar. Dia bermimpi melihat patung raksasa yang berkepala emas, tangannya dari perak, tubuhnya dari tembaga, dan kakinya dari besi. Tapi patung itu hancur hanya karena sebuah batu. Lalu ketika sang raja terbangun, ia penasaran dengan mimpi tersebut. Lalu beliau mengumpulkan seluruh ahli tafsir mimpi untuk menafsirkan mimpinya. Tapi satu pun dari mereka tidak ada yang bisa menafsirkan mimpi sang raja. Singkat kisah, ada seorang pemuda yang bernama Daniel yang pandai menafsirkan mimpi. Lalu dibawalah Nabi Daniel ke hadapan sang raja. Nabi Daniel pun menafsirkan mimpi sang raja. Ia berkata bahwasannya patung itu merupakan tanda penguasa yang akan silih berganti. Emas merupakan Babilonia yang kemudian hancur, digantikan kerajaan Persia sebagai perak dan kerajaan Yunani sebagai tembaga, lalu kekaisaran Romawi sebagai besi. Namun semua kerajaan itu akan berakhir dengan kehancuran. Jawaban dari Nabi Daniel ini sangat memuaskan sang raja. Kemudian Nabi Daniel diangkat sebagai penasihat kerajaan. Namun kecerdasan Nabi Daniel membuat iri pejabat kerajaan. Lalu mereka menfitnah Nabi Daniel, dan raja dipengaruhi agar percaya kepada pejabat kerajaan dan membenci Nabi Daniel. Mereka pun berhasil. Nabi Daniel pun dihukum oleh sang raja. Seketika itu raja pun memerintahkan para pengawalnya untuk membuat lubang yang besar. Setelah itu, di dalam lubang itu ditaruh 2 ekor singa yang sedang lapar. Nabi Daniel langsung dimasukkan ke dalam lubang tersebut, dan singa yang sedang lapar itu mencoba mendekati Nabi Daniel, dan disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Seketika kedua singa itu terdiam seperti bertemu dengan majikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Daniel yang meminta perlindungan. Semua orang pun kaget melihat kejadian itu, dan Nabi Daniel pun dibiarkan di dalam lubang sampai berhari-hari, hingga Nabi Daniel pun kelaparan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan lagi pertolongannya. Allah mengutus Nabi Yeremia yang saat itu sedang berada di Syam untuk mengirimkan makanan kepada Nabi Daniel. Tapi saat menerima perintah tersebut, Nabi Yeremia bingung. "Ya Allah, saya sekarang lagi berada di Syam, Yerusalem, sedangkan Daniel berada di Babilonia, di Irak." Allah kemudian berfirman, "Akan aku kirimkan sesuatu yang akan membawamu ke sana." Setelah makanan yang akan dibawa sudah siap, Allah pun mengirimkan kendaraan kepada Yeremia. Wallahu a'lam, tidak dijelaskan kendaraannya seperti apa. Singkat cerita, Nabi Yeremia pun sudah berada di atas lubang. "Siapakah kamu?" kata Daniel. "Saya adalah Yeremia. Allah mengutusku kepadamu."
Kemudian diserahkanlah makanan itu dan mereka tidak henti-henti memuji kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berakhirlah kisah Nabi Daniel. Semoga video ini bermanfaat. Yang benar milik Allah dan yang salah milik saya pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.